Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Dwi akan mengajak kalian untuk membahas latihan penilaian akhir tahun pada buku aktivitas siswa kelas 5 semester 2. Silahkan persiapkan diri dengan baik dan simak video berikut ini. Kali ini Pak Dwi akan membahas latihan penilaian akhir tahun muatan pelajaran IPS. Silahkan dipersiapkan dengan baik, yaitu pada aktivitas siswa halaman 74 sampai dengan halaman 75. Langsung saja pada soal nomor 1, manusia adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia butuh orang lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk makhluk sosial. Kemudian soal nomor 2, salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial yaitu, jawabannya adalah C, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nomor 3, salah satu masalah kependudukan yaitu rendahnya kualitas penduduk. Penyebab masalah ini adalah tingkat pendidikan penduduk yang rendah, D. Jadi masalah kependudukan salah satunya yaitu rendahnya kualitas penduduk kita. Hal itu disebabkan oleh tingkat pendidikan penduduk yang rendah. Jika A, penduduk sudah peduli pendidikan anak, maka tidak mungkin kualitas pendidikannya buruk. B, banyak lulusan sarjana yang menganggur juga bukan penyebab buruknya kualitas pendidikan. C, penduduk rajin belajar sendiri, justru itu menjadi penyebab baiknya kualitas pendidikan, ya. Jadi jawaban nomor 3 adalah yang D, tingkat pendidikan penduduk yang rendah. Kemudian nomor 4, soal nomor 4, Belanda mendirikan persatuan dagang atau kongsi dengan nama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Ya, C jawabannya nomor 4. Nomor 5, Organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo dipimpin oleh A, Dr. Sutomo. Nomor 6, perkumpulan 2 orang atau lebih untuk mendirikan suatu perusahaan yang di dalamnya ada sekutu aktif dan pasif disebut persekutuan kominditer atau CV. Lanjut soal nomor 7. Nomor 7, berikut adalah contoh hasil dari produksi agraris. Produksi agraris hasilnya apa? A, padi dan traktor. Padi hasil. Traktor bukan hasil produksi agraris. Traktor adalah alat produksi. B, padi dan jagung. Lah ini keduanya hasil. Yang C, jagung dan traktor. Ingat ya, traktor adalah alat bukan hasil. Yang D juga bukan. Berarti jawabannya adalah yang B, padi dan jagung. Kemudian lanjut soal nomor 8. Perhatikan tabel yang ada pada nomor 8. Kelompok benda yang dihasilkan dengan jenis usaha yang tepat ditunjukkan oleh nomor. Kita cek satu persatu. Nomor 1, perikanan menghasilkan ikan, udang, susu, bandeng. Salah ya, perikanan tidak menghasilkan susu ya.
Jadi nomor 1 salah karena ada susu itu salah. Nomor 2 peternakan itu menghasilkan daging, susu, telur, keju. Bisa jadi benar. Yang nomor 3 perkebunan menghasilkan kopi, teh, tebu, padi. Lah ini ada kata padi. Padi itu bukan hasil perkebunan tapi hasil pertanian. Jadi nomor 3 juga salah. Nomor 4 pertanian menghasilkan padi, kacang, kopi, kedelai. Lah ini ada kopi. Kopi itu bukan hasil pertanian tapi hasil perkebunan. Maka jawaban yang benar adalah nomor 2. Nomor 8 jawabannya B. Soal nomor 9. Proses mengolah sumber daya alam sehingga menjadi barang yang siap untuk dikonsumsi oleh manusia disebut proses ya. Proses mengolahnya itu namanya adalah proses produksi. Kalau menyalurkannya namanya proses distribusi. Sedangkan penggunaannya itu proses konsumsi. Lanjut soal nomor 10. Berikut ini yang termasuk usaha jasa. A. Usaha pemandu wisata, jasa ya, jasa pemandu wisata. B. Memungut rumput laut, itu bukan jasa, itu barang, karena menghasilkan barang berupa rumput laut. C. Usaha kerajinan topi, itu juga barang, karena menghasilkan topi. Usaha pembuatan tas juga barang karena menghasilkan tas. Maka jawaban nomor 10 adalah yang A. Lanjut soal nomor 11. Ya. Nomor 11, kerusakan alam banyak disebabkan oleh manusia. Nomor 12, hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu interaksi atau hubungan yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi atau hubungan yang memanfaatkan alam. Itu ya. Lanjut nomor 13. Proses hubungan antara individu dengan kelompok, antar kelompok disebut interaksi sosial. Mudah ini. Lanjut nomor 14. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di pesisir laut bekerja sebagai nelayan. Ingat anak-anak, mata pencaharian penduduk itu berbeda-beda. Yang membedakan adalah salah satunya karena faktor geografis. Kalau di pesisir laut mayoritas pekerjaannya adalah sebagai nelayan. Kalau di daerah pegunungan pekerjaannya sebagai pekebun. Kalau di daerah dataran rendah itu biasanya banyak sebagai petani ya. Kalau di perkotaan nanti berbeda lagi, pekerja kantoran dan lain-lain. Lanjut soal nomor 15. Kebun Raya Bogor dirintis sejak zaman pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Jadi Kebun Raya Bogor itu pertama kali dirintis pada saat Inggris datang ke Indonesia itu ya, dimana itu Kebun Raya Bogor itu dirintis oleh seorang yang bernama Thomas Stamford Raffles. Lanjut nomor 16. Bangsa Belanda mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Lanjut nomor 17. Peristiwa bendera di puncak Hotel Yamato disebut juga peristiwa Tunjungan ya, karena ini berada di Jalan Tunjungan, Surabaya. Lanjut anak-anak soal nomor 18. Seorang penyalur barang maupun jasa dari produsen kepada konsumen disebut ya, ingat kata kuncinya adalah penyalur. Berarti dia yang mendistribusikan. Orang yang mendistribusikan berarti namanya distributor ya. Lanjut soal nomor 19. Pengusaha rental komputer
kegiatan usahanya bergerak dalam bidang jasa. Hati-hati anak ya. Kalau rental komputer itu bergerak di bidang jasa karena dia menyewakan komputernya untuk dipakai orang lain ya. Tapi kalau pedagang komputer itu bergerak di bidang barang karena menjual komputer. Itu ya. Hati-hati. Lanjut nomor 20. Kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal disebut saham. Lanjut nomor 21. Usaha kerajinan tangan berupa pembuatan souvenir dan anyaman termasuk dalam industri rumahan. Jadi kerajinan tangan berupa pembuatan souvenir, pembuatan anyaman itu adalah bagian dari industri rumahan. Lanjut soal nomor 22. Daratan yang berada di tengah sungai disebut delta. Nomor 23. Perusahaan daerah air minum merupakan salah satu usaha ekonomi yang dikelola secara profesional ya. Lanjut 24. Surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam suatu perusahaan disebut dengan saham. Lanjut nomor 25. Perhatikan ciri-ciri badan usaha berikut. Beranggotakan orang atau badan hukum. Kegiatan berdasarkan asas kekeluargaan. Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Ciri-ciri di atas menunjukkan badan usaha yang dikelola secara kelompok, yaitu koperasi. Ingat, koperasi itu berdasarkan asas kekeluargaan dan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Lanjut soal nomor 26. Jelaskan 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang merugikan manusia dan lingkungannya. Ya. Yang pertama, membuang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir. Ini interaksi manusia dengan alam dan ini menyebabkan kerugian baik bagi manusia maupun bagi alam. Karena dengan buang sampah itu akan menyebabkan banjir, lingkungan menjadi kotor, sarang penyakit dan lain-lain. Kemudian menebang pohon sembarangan itu juga merugikan karena bisa menyebabkan tanah longsor dan banjir. Selain itu air yang harusnya meresap ke dalam tanah juga akan sulit gitu ya. Yang ketiga, membakar hutan gambut itu bisa menyebabkan kabut asap dan bahkan polusi udara yang bisa mengakibatkan kematian. Lanjut, pengambilan batu karang dan pasir di pesisir pantai yang itu bisa biasanya digunakan sebagai bahan bangunan itu bisa menyebabkan abrasi. Kalau pasirnya diambil, batu karangnya diambil sehingga pantai itu akan semakin dalam, nanti akan mudah terkena abrasi atau pengikisan tanah oleh air laut. Lanjut anak-anak, soal nomor 27. Sebutkan tokoh-tokoh yang berperan dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Ada banyak tokoh yang berperan dalam proses kemerdekaan Indonesia. Tapi di sini Pak Dwi menyebutkan tokoh yang ini anggota PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Siapa saja? Itu ada banyak itu nak ya. Ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Supomo, Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat, R.P. Suroso, Sutaryo Karto Hadikusumo, Abdul Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, Pangeran Suryo Hadikusumo, Pangeran Puruboyo, Dr. Muhammad Amir, Mr. Abdul Abbas, Teuku Muhammad Hasan, GSSJ Ratulangi, Andi Pangerang, A.A. Hamidan, I Gusti Ketut Purya, Mr. Johannes Latuharhari, Yap Chuan Bing, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantoro, RAA Wiranata Kusuma, Kasman Singodimedjo, Iwa Kusuma Sumantri.
Nah, itu adalah anggota dari PPKI. Ya, tentunya banyak ya orang yang berperan dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Lanjut pada soal nomor 28. Jelaskan sikap positif tokoh-tokoh kemerdekaan yang patut kita teladani. Jadi anak-anak, tokoh-tokoh kemerdekaan bangsa Indonesia, beliau-beliau memiliki sikap-sikap yang patut untuk kita teladani. Banyak sekali sikap itu. Beberapa di antaranya yaitu memiliki keberanian, tidak takut meskipun banyak yang tidak suka. Kemudian memiliki sikap patriotisme atau sikap cinta kepada tanah air. Kemudian bersikap baik dalam perkataan maupun perilaku. Jujur, suka menolong, tidak membeda-bedakan. Nah, kemudian rela berkorban tanpa pamrih demi kemerdekaan bangsa dan negara. Setidaknya itu sedikit dari sikap para tokoh kemerdekaan yang patut kita teladani. Selain itu masih banyak lagi ya. Lanjut nomor 29. Apa yang dimaksud dengan CV? Lah ini di buku sudah ada itu nak ya. CV adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif merupakan pemilik modal sekaligus bertugas menjalankan usaha. Anggota pasif hanya menanamkan modal saja. Nah, nomor terakhir, nomor 30. Mengapa kita harus membeli produk-produk lokal? Nah, dengan membeli produk-produk lokal, maka kita akan turut berkontribusi mendukung eksistensi para produsen dan pengrajin dalam negeri, terutama UMKM, dan secara otomatis ikut menggerakkan ekonomi bangsa ya. Jadi ketika kita cinta pada produk dalam negeri, kita suka membeli produk-produk dalam negeri, itu akan menggerakkan ekonomi negara kita, tidak menguntungkan bangsa lain. Demikian anak-anak pembahasan soal latihan penilaian akhir tahun muatan pelajaran IPS dari Pak Dwi. Semoga video singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.